gimana kita bisa memuliakan Tuhan dengan cara kita berpakaian. Aku sendiri kayak pernah deh waktu itu ditegur di gereja karena pakai rok, terus roknya pendek kan. Apakah kita harus bertanggung jawab gitu kalau misalnya orang lain kayak tersandung gitu tanda kutip karena melihat cara kita berpakaian gitu. Apakah itu jadi tanggung jawab kita gitu? Aku ngerasa kayak kenapa cuma kita yang kena. Maksudnya cowok tuh kayak nggak dipermasalahkan dalam berpakaian gitu. Dia telanjang dada gitu kan. Iya, karena kayak modesty tuh kayaknya menyasarnya tuh ke perempuan gitu, kayak mengatur cara perempuan berpakaian gitu. Karena emang kita nggak tahu nggak sih kayak batasan seketat apa, sependek apa. Nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan itulah yang selayaknya terpancar lewat cara kita berpakaian. Kalau pakai ini sih aku suka ya. Tapi Tuhan suka nggak ya? Hai guys, welcome back to Chill, anything you can spill. Chill! Balik lagi bersama dengan gue Feby dan Abigail. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Kita kedatangan Audi. Kak Audi. Hai. Mungkin teman-teman penasaran Kak Audi ini siapa? Mungkin Kak Audi boleh perkenalin diri. Aku Audi, sehari-hari aku kerjanya sih nge-MC ya, nge-MC dan nge-host di salah satu TV swasta. Oke. Dan dailynya aku juga pelayanan di Worship Night. Worship Night Project. Nanti kita bisa cantumkan Instagramnya di sini. Dan kalian bisa cek-cek, dan kalau kalian mau datang Betul. bisa nggak ya? Bisa nggak tuh Kak? Bisa dong. Bisa lah. Tapi harus pesen tiketnya dulu. Jadi kalian nggak bisa langsung on the spot ya Kak? Bisa harus ya. Bisa diatur gitu. Oh, Bisa cari tiketnya. aku kira bakal full soalnya kalau misalnya langsung on the spot. Iya, biasanya full sih. Iya, tapi kali ini kita nggak endorse Worship Night ya. Iya, Kita kita nggak endorse kok. Kita hari ini kita memberitakan mau bahas kabar baik, dan topik hari ini betul tentang jing-jing. tentang modesty. Nah, mungkin teman-teman kayak kurang familiar ya dengan istilah modesty. Sebenarnya basically yang kita mau bahas adalah cara berpakaian gitu, terutama ya karena kita cewek-cewek ya buat para cewek-cewek gitu ya. Jadi topik modesty ini aku kasih definisi dulu kali ya. Jadi modesty itu adalah salah satu doktrin atau sebuah nilai di gereja yang kayak ya intinya gimana kita bisa memuliakan Tuhan dengan cara kita berpakaian gitu kan. Maksudnya apalagi kalau misalnya di gereja ya, terutama kalau di gereja gimana ketika kita kalau beribadah pakai pakaian misalnya yang terlalu terbuka gitu atau terlalu nyentrik gitu sehingga kayak menarik perhatian. Nah itu kita akan bahas topik-topik berpakaian gitu ya. Berpakaian ya. Gitu. Nah, kalau menurut aku mulai dari aku deh. Modesty. Kalau aku pengalamanku di gereja tuh aku nggak pernah sih yang kayak bener-bener dengar eksplisit dibahas di gereja atau kayak di kelompok-kelompok kecil gitu kayak nggak boleh berpakaian kayak gini. Paling yang aku pernah tuh aku dulu sekolah di sekolah Kristen dan tapi kan itu sekolah ya. Sekolah namanya pakai seragam, ada pengaturan masih ya wajar gitu ya. Jadi kalau dulu aku di sekolah diatur kayak roknya 5 cm di bawah lutut gitu. Nah paling kayak gitu sih. Tapi kalau di gereja tuh aku sebenarnya nggak pernah ada pengalaman kayak gitu. Orang tuaku pun nggak yang kayak ngelarang aku nggak boleh pakai celana pendek di atas berapa senti di atas lutut gitu-gitu. Tapi biasanya sih kalau mereka ngelarang aku tuh lebih ke alasan praktis ya, kayak misalnya jangan pakai celana pendek kalau naik ojek, kalau naik kereta gitu, karena itu kan tempat umum gitu yang kayak ya mengundang gitu ya, biasalah gitu kayak gitu. Dan kalau di gereja ya kita dari kitanya pun juga nggak ada tendensi untuk kayak berpakaian yang aneh-aneh mungkin ya. Jadi kayak sehingga orang tua kita juga kayak nggak pernah menegur kayak gitu-gitu. Itu pengalamanku berkaitan dengan cara berpakaian. Mungkin bisa ke Kaudi nih. Nah selanjutnya berpakaian ya. Berpakaian nggak tahu sih. Aku tuh suka banget sebenarnya mix and match juga sih daily ya gitu. Tapi kalau kebetulan aku tumbuh di gereja
memang ada suku tertentu, ada yang iya jadi agak-agak bukan suku ya, mungkin kayak mostly kebiasaan ya, ini mungkin kebiasaan dari kita yang di dalamnya itu memang pakai bajunya segini, aturannya kalau bisa lengannya segini. Jadi semuanya jadi ngerasain kayaknya harus normalnya kayak gini pakai bajunya buat kondisi itu gitu loh. Tapi sebenarnya nggak ada aturan eksplisit sih, nggak pernah ada yang ngomong kayak kalau ke gereja ini datangnya pakai baju ini. Aku sih juga nggak pernah denger, sama kayak kamu nggak pernah denger gitu. Cuman mungkin pakai bajunya yang ya orang lain pakai baju itu kita juga pakai yang sama lah gitu. Rata-rata sih kayak gitu ya. Itu masuk akal sih. Iya. Kayak ngeliat ke pasaran gitu ya. Gitu. Cuman bertambah umur ya segala bentuk baju sudah semakin banyak ya. Jadi kayak mungkin batasan-batasannya juga jadi susah juga ya apa ya? membatasi gitu. Mengkualifikasikannya yang ini sopan, yang ini nggak sopan, atau yang ini bisa dipakai atau yang ini karena boleh dipakai. Makin banyak abu-abu ya. Makin banyak. Bisa mungkin kita pakai apa tiba-tiba pakai outer gitu. Kayak Betul. Jadi sih sejauh ini aku Oke, Feby. mana? aku sendiri kayak pernah deh waktu itu ditegur di gereja karena pakai rok, terus roknya kependekan. Aku pernah kayak ngalamin yang kayak ditegur gitu, kayak Feby nextnya roknya jangan sependek itu gitu. Ditegur nih. Iya, tapi ya kan pada saat itu aku mikirnya ini nggak terlalu pendek kok gitu kan. Aku nggak, sometimes tuh kita nggak tahu gitu batasan mana tuh yang melanggar atau enggak tuh, kita nggak tahu batasannya gitu loh. Terus menurut aku waktu itu kayak ya menurut aku nggak ngelanggar sih ini, tapi ngembang. Ya udah, jadi kayak ya udah, jadi karena kalau rok ngembang kan mungkin lebih kelihatan kan. Jadi gitulah. Dari situ aku bilang model, jadi kayak misalnya dari sini pendek tapi tiba-tiba lama-lama panjang, jadi sini panjang. Iya, benar. Modelnya kan makin banyak juga kan. Iya benar. Aku juga ada sih model rok yang kayak gitu. Iya, bentuknya miring. Asimetris Sini gitu. pendek tapi Iya. sini panjang. Nah mungkin itu ya batasan-batasan itu kali ya yang mau kita bahas hari ini gitu. Oke, nah jadi mana yang benar? Jadi kita juga udah sempat baca artikel-artikel itu kan guys gitu. Nah ya sebenarnya kalau di artikel-artikel itu kan di awal kayak ada salah satu artikel yang bilang apakah kita harus bertanggung jawab gitu kalau misalnya orang lain kayak apa ya tersandung gitu tanda kutip karena melihat cara kita berpakaian gitu, apakah itu jadi tanggung jawab kita gitu. Nah tapi habis itu kayak artikel itu meneruskan bahwa kayak ujung-ujungnya batasannya itu mungkin nggak bisa di kuantifikasi gitu, nggak bisa jadi metrikin gitu kayak berapa senti lengan apa segala macem gitu. Balik lagi ujung-ujungnya adalah apa ya kayak nilai gitu bahwa ya apa yang aku percaya deh, maksudnya dari apa yang aku baca di artikel itu dan yang aku setuju adalah cara kita berpakaian ya gimana mencerminkan diri kita sebagai pengikut Yesus gitu, sebagai murid Kristus. Nah nilai-nilai apa yang Tuhan Yesus ajarkan gitu, dan kalau menurutku ya itulah nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan, itulah yang selayaknya terpancar lewat cara kita berpakaian. Bijak bener. Benar. Ada kata Boleh ya? Boleh. Sensor. Setuju. Karena emang kita nggak tahu nggak sih kayak batasan seketat apa, sependek apa. Ya. Kalau misalnya kelihatan kulit paling maksimal seberapa. Terus abis itu kalau pendek semana. Gitu kayak itu nggak ada batasan nggak sih? Aku kayak sampai sekarang kalau ngomongin modesty sesuatu yang kayaknya perempuan banget nih, semua hal tentang perempuan doang nih kayaknya. Nah itu aku relate banget lagi. Iya, aku ngerasa kayak kenapa cuman kita yang kena, maksudnya gak ada nggak ya Tio? Nggak ada, tiba-tiba ada gitu. Kayaknya nggak apa-apa maksudnya cowok tuh kayak nggak dipermasalahkan dalam berpakaian gitu. Dia telanjang dada gitu kan. Betul. Nggak boleh. Telanjang dada yang ekstrim ya, terlalu ekstrim. Cuma saya kayak kancingnya sampai 2 kebuka juga kayak Iya. Tetap itu stylish yang kayak coba cewek ke meja terus kancing gitu. Bakal lebih kayak mengundang kan dianggapnya, Dan dikomentari. dalamnya ada tank top padahal loh. Iya. kita masih pakai bra gitu maksudnya. Kayak
itu tuh bisa dianggap suatu hal yang melewati batas gitu kan. Yes. Perempuan. Nah, batasnya itu yang apa gitu ya. Dan ya maksudnya ya karena kayak modesty tuh kayaknya menyasarnya tuh ke perempuan gitu. Kayak mengatur cara perempuan berpakaian gitu. Iya, karena kalau ngomongin ketat, kayaknya kalau cowok pakai baju ketat kayak nggak masalah nggak sih? Tapi kita pakai baju ketat kayaknya mungkin lekuk kita jadi masalah buat orang lain. Atau lekuk Menampilkan lengan-lengannya. iya, kan Nah, kalau ini ketat seru kan sih. mengundang. Bukan tuh. Terus kalau pendek, baju yang pendek, kayak kalau cowok pakai baju pendek nggak apa-apa juga. Dia angkat tangan kelihatan perutnya juga gak menjadi hal yang masalah gitu loh. Tapi kalau cewek, aku inget deh, ini out of topic gak ya. Jadi pernah waktu itu aku lihat artikel, dia kayak pameran gitu di Belgia ya. Oh, Ya. Dia tuh nunjukin ini baju-baju cewek-cewek yang diperkosa, cewek-cewek yang pernah diperkosa, baju-baju tuh ditaruh di pameran. Dan mostly tuh emang ada sih satu yang kayak bikini gitu ya, tapi mostly tuh yang baju biasa kaos dan aja ya. Baju celana jeans panjang gitu, kayak baju daily aja, baju biasa yang tertutup. Baju tertutup terus. Jadi kalau misalnya sebenarnya kayak konteksnya dibilang cewek tuh gak boleh pakai pakaian yang terbuka karena mengundang si pria, kan sebenarnya nggak juga kan. Sometimes orang-orang yang diperkosa tuh orang-orang yang dengan pakaian tertutup gitu. Iya. Bahkan ini sampai konotasi kita bilang udah tertutup pun mereka bisa jadi korban. Iya, Bukan betul. masalah di berpakaian. Di cara berpakaiannya Iya. benar-benar. Tadi yang balik lagi kan kayak batasan-batasannya itu bener-bener kitanya sebagai perempuan atau ya kita yang hidup dalam hidup kekristenan gitu kan ya, masih mungkin boundariesnya masih masih berbatasan dengan sosial kali ya. Buat sosial tuh Iya. segini sopan, jadi kita ikutin aja. Sosial Itu patokan yang bagus sih. ini jadi kayak sosial Iya. ikutin keadaan. Dan tambah lagi misalnya beda gereja, beda situasi. Jadi Betul. buat di gereja ini batasan sopannya segini, buat di komunitas ini, di situasi ini batasannya segini gitu. Iya. Jadi tambah lagi kayaknya batasan-batasannya karena kondisi sosial atau situasi atau gereja atau keadaan. Iya. Itu standarnya. Bener sih. Tapi maksudnya ya buat kita, at least kita ngomong buat teman-teman kita yang perempuan deh gitu. Gimana? Oke, sekarang jadi kayak gimana caranya supaya aku bisa berpakaian? Jadi apa gitu batasannya? Aku sih tetap percaya kalau firman itu kan kebenaran ya. Ini kalau ngomongin tentang mulai ngomongin tentang firman kebenaran. Aku percaya kayak tubuh kita kan bait Allah ya. Betul, setuju. Bait Allah, misalnya kita nggak akan ngerusak, nggak akan menyakiti gitu ya. Kadang kita pakai baju yang nggak nyaman tuh sebenarnya bikin badan kita nggak nyaman. Nah, Kadang-kadang banyak gak sih kita kayak cewek demi style, demi apa, terus iya sih, bener sih. Iya. kita nggak nyaman. Cuma kita ya Demi style gitu. Itu mungkin pertama batasannya itu. Terus kedua, kalau bait Allah berarti kan harusnya memancarkan kasih Allah, memancarkan makin serupa kayak kalau orang lihat kita ngelihatnya tuh kayak ini pengikut Kristus sama yang tadi kamu bilang tuh Bi. Ya kalau emang kita bajunya berantakan gitu ya, maksudnya ya Iya, benar. nggak rapi. Ini aku mau bilang dari batasan rapi dulu, aku belum pernah dibilang kayak seksi gitu ya. Iya. Dari nggak rapi itu kan kayak berarti ya ini pengikut Kristusnya, tapi bajunya untuk ketemu Tuhannya atau lagi misalnya lagi ibadah sih. kok dia nggak niat banget gitu ya. Berarti emang sebenarnya kayak baru bangun tidur pakai pajama gitu berangkat ya nggak masalah juga sih guys, nggak apa-apa juga gitu. Kayak kalau buru-buru tapi tetap pengen puji Tuhan, pengen kayak penyembahan, pengen tetap gereja, ya nggak apa-apa juga. Kita juga kalau online service kan kita pakai baju tidur gak sih, bukan nggak niat kan, emang karena di rumah Kita kan. Cuman ya itu karena bait Allah. Terus yang kedua, kalau ya maksudnya ini next level lagi ya. Kalau kita mau jaga diri kita jadi bait Allah yang kedua, selain jadi bait Allah, kita nggak mau kan jadi ya itu salah satu yang tadi kamu bilang, Batu sandungan. Iya. kitanya nggak ada masalah tapi orangnya jadi masalah lihat kita. Ini masalah banyak ya, dalam artian mungkin kita pakaian dia jadi nggak suka, jadi sakit hati, nggak tahu juga ya. Tapi walaupun sebenarnya kita nggak bertanggung jawab juga sebenarnya kayak sama apa yang dipikirkan oleh dia gitu ya. dia baru sakit hati, belum lagi tambah ceritanya ada hawa nafsu, Iya. ada pikiran yang
mungkin nggak baik sama kita gitu, atau kayak niatnya jadi nggak baik sama kita. Kalau bisa dikurang-kurangin gitu. Iya. Itu doang sih aku pikirnya, Iya. mana meminimalisir itu. Iya sih, bener sih. Aku jadi kepikiran ada ayat di 1 Korintus gitu yang ya dari surat Paulus gitu. Yang soal makanan. Jadi ini bahas batu sandungan tapi soal makanan bukan soal pakaian. Kayak intinya ada orang-orang yang menganggap bahwa dia nggak boleh makan makanan tertentu. Masih ada makanan-makanan yang haram gitu. Nah, mungkin kayak kalau kata Paulus ya istilahnya mungkin mereka itu yang kayak imannya masih lemah sehingga mereka masih perlu mengikuti hal-hal aturan-aturan kayak gitu untuk bisa menjalani imannya pada Tuhan gitu. Nah, jadi Paulus tuh ngomongnya kayak gini, kayak buat kita yang kayak padahal kan memang makanan itu sebenarnya halal untuk semua. Tuhan udah menghalalkan semua makanan gitu. Buat kita yang imannya tanda kutip udah kuat gitu. Janganlah kita mencobai teman-teman yang imannya masih lemah gitu. Jadi jangan kita makan makanan yang haram di depan teman-teman yang menganggap itu makanan haram gitu. Kayak gitu. Jadi ya itu sih konsep batu sandungan tuh kayak gitu, bahwa terus tadi pagi juga aku habis baca tentang tubuh Kristus gitu, kayak ya namanya anggota badan ya. Kalau kaki kita sakit, semua badan kita ikut concern ke kaki ini gitu. Nah, mungkin bukan only hanya tanggung jawab kita mengendalikan hawa nafsu mereka gitu, mengendalikan pikiran mereka gitu. Tapi partly kali ya. Ini dari aku sendiri ya guys. Partly kita ikut concern gitu, iya, concern ke mereka gitu. Jadi mungkin istilahnya bisa menolong kali ya. Kita menolong mereka untuk tidak jatuh dalam dosa gitu misalnya. Dengan maksudnya ya it takes two to tango gitu. Kita ya. Iya, it takes two to tango. Maksudnya kalau kitanya udah menjaga tapi dianya masih tetap berpikiran aneh-aneh, ya itu tanggung jawab dia gitu. Tapi kita di satu sisi kita juga berusaha untuk nggak membuat dia jatuh di dalam dosa gitu. Ya, we do our part gitu. Itu dengan berpakaian sesuai dengan konteksnya di mana kita berada. Mungkin Betul. kalau misalnya kita mau menggunakan pakaian terbuka itu bukan suatu larangan ya, tapi kita bisa aja pakai itu di tempat yang mungkin Cocok, lebih ya. dinormalisasi pakaian terbukanya, mungkin contohnya Bali atau mungkin Ya, berenang ya. berenang gitu. Iya, Jadi kayak ya setuju sih, bener sih. Kayak karena emang maksudnya secara psikologis ya, maksudnya kalau misalnya kamu ngelihat sesuatu yang banyak gitu, terus ada satu yang beda sendiri, itu kan pasti kelihatan gitu. Misalnya kamu lihat di Bali banyak orang pakai bikini, ya kamu ngelihat orang pakai bikini nggak akan aneh gitu. Tapi kalau misalnya let's say di gereja semua pakaian rapi, tertutup, kemeja rapi, tiba-tiba ada yang terbuka, itu pasti kelihatan. Tapi sebaliknya nih, misalnya kamu di pantai semua pakai bikini, ada orang pakai kemeja, Full banget. pasti kelihatan juga. pasti ke notice ya. Iya, jadi Kepanas-panas kok pakai baju ketutup ya? Iya. Jadi mungkin itu patokan yang bagus sih menurutku, kayak melihat kondisi dan situasi, termasuk ya mungkin gereja di mana kita datangi gitu ya. Udah beda situasi. Ada gereja-gereja yang batasannya mungkin sedikit lebih terbuka gitu, kayak show some skin gitu masih nggak apa-apa gitu ya. Tapi mungkin ada gereja-gereja yang benar-benar kayak harus lengan gitu. At the same time mungkin kita juga bisa berusaha, maksudnya ini bukan cuman buat orang lain kali ya, mungkin buat kita pun juga berusaha untuk jaga hati kita untuk nggak menghakimi orang lain mungkin. Betul. Iya kan, ourselves. Betul. kita juga iya sih, sebenarnya sometimes kita kan kesel kan, kita merasa kayak gila gue pakai baju ini kok gue dihakimi gitu ya. Yes. Tapi kita juga harus jaga hati kita untuk gak sama dengan yang menghakimi kita gitu loh. Betul. Karena pasti kan sometimes kelibet tuh kayak kok dia pakaiannya itu gitu. Iya. Bisa gitu kan. Benar. Sometimes gitu sih. Oke, aku mau bacain deh. Jadi mungkin beberapa poin pada akhirnya kayak balik lagi emang nggak ada aturan
secara sentimeter Yes. dan patokan-patokannya, tapi untuk kita memutuskan kita berpakaian kayak gimana, kita ingatlah hal-hal ini gitu ya. Pertama, Itu. ini nanti endorse kali ya dari artikel ini gitu. Nih, pertama poinnya adalah you are not your own. Yes. Kita udah bukan milik diri kita sendiri, kita sudah ditebus Tuhan Yesus ya, kita milik Tuhan gitu. Itu satu. Jadi kalau kamu berpakaian, apakah kamu menunjukkan bahwa kamu milik Tuhan? Nah itu patokan. Sama bisa jadi bahan mikir ya, kayak kalau aku pakai ini. Ya, jadi ini hal-hal yang kita pikirkan aja gitu. Bukan batasan, tapi hal-hal yang kita pikirkan Iya, sebelum kita benar. berpakaian gitu. Kalau pakai ini sih aku suka ya, tapi Tuhan suka nggak ya? Gitu. Itu yang kayak struggle banget. Iya nggak sih? Betul. Menurut aku sih cocok banget nih, tapi kayak ini mencari betul nggak sih gitu. Ya. Terus yang kedua, you are a woman. Ya ini buat teman-teman penonton chill yang perempuan ya, bahwa ya cara kita berpakaian biarlah menunjukkan identitas kita sebagai perempuan gitu. Aku ingat nih di artikel yang part ini ada ngomong, jadi ada yang Elizabeth Elliot itu dia nulis buku gitu kan, terus di bukunya itu buku Let Me Be a Woman ya. Ya betul. Nah ada kata-kata yang aku suka banget. Jadi dia bilang bukan karena kita perempuan kita jadi Kristen yang berbeda, tapi karena kita seorang Kristen itu menjadikan kita perempuan yang berbeda gitu. Tepuk Oke, tangan ya. dulu. Tepuk Aku suka banget itu. Ini keren banget sih. Iya, jadi identitas kita itu berubah karena kita Kristen gitu loh. Kita jadi perempuan yang berbeda dibanding yang lainnya gitu. Betul. Bener. Betul. Nah itu jadi poin kedua ya. Nah Jadi poin mikir lagi ya, oke. Jadi karena makin aku mikir. Kristen, iya. kebetulan aku perempuan dan aku Kristen, aku pengikut Kristus kayaknya. Ya betul. Jawabannya Yang ketiga, Ian. you belong to a community. Kita makhluk sosial, kita ada di tengah-tengah orang gitu ya. Jadi ya mungkin itu nyambung sama konsep batu sandungan tadi gitu ya. Apakah cara kita berpakaian tuh mendukung komunitas kita atau tanda kutip menjatuhkan, menghancurkan gitu komunitas kita gitu. Yang keempat, you are called to serve. Nah ini aku ingat juga nih. Jadi bagaimana pakaian kita bukan masalah terbuka nggak terbuka ya, tapi sesimpel apakah pakaian kita mendukung pekerjaan kita, pelayanan kita gitu. Benar. Gitu. Jadi baju-baju yang praktis untuk dipakai gitu, atau ini baju yang ribet gitu sehingga menghalangi kita untuk bekerja gitu misalnya gitu. Dan poin yang kelima adalah you are under authority. Nah ini mungkin yang agak sulit ya, karena maksudnya Lagi mau pakai baju ribet banget sih Ya, gitu betul. kan. Atur kan. Ternyata memang we are under authority. betul. Jadi ingat lagi ya guys ya, kita kan orang Kristen, kita ikut Tuhan gitu ya. Tuhanlah otoritas kita gitu. Jadi hal-hal tadi yang bisa kita pakai untuk menjadi batasan gitu ya, tanda kutip, bukan batasan sentimeter secara angka, tapi batasan buat diri kita sendiri gitu. Kalau kita berpakaian, apakah pakaian ini mencerminkan hal tadi gitu. Jadi bahan renungan tuh yang tadi poin-poin tadi ya. Ya, betul. Benar. Setuju. Ada lagi nggak yang mau ditambahin? Seru sih tapi bahas ini. Sama ini kali ya, terakhir lakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Itu udah Dasarnya. all the words ya, mau gimana. Kalau kita mau berpakaian pun kalau bisa sih kita mikirin gimana ya kayak lakuin ini supaya berkenan di matanya Tuhan. Betul. Bener sih, kayak maksudnya kita udah sering ya denger itu, lakukan segala sesuatu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Tapi dipikirkan nggak gitu, kayak sesimpel hal-hal makan gitu, sesimpel jalan, apakah jalan gue senggol-senggol orang? Iya, gue mau ngantri gak sih? Mau ngantri Ya kayak gitu. hal-hal terkecil di dalam hidup kita tuh kita nggak itu kita lakukan buat Tuhan gitu. Iya benar banget. Mencerminkan nggak kita sebagai orang Kristen? Pakai crop top, tapi Iya. pas lagi pengen pakai ya Coba gitu. Bener. Baby, kau ada yang masih terlihat, tapi kalau nggak ada ya nggak apa. Kamu terlihat seperti yang mau disampaikan. Gak ada sih, iya. Udah clear Ya. semua. Ya, aku juga Sulit merasa udah menerimanya. clear sih diskusi kita gitu. Jadi ya semoga teman-teman juga udah clear ya dari pembicaraan kita. Kalau belum ya nggak apa-apa.
komen aja di bawah. Komen. Kalau ada yang mau tanya, kita akan bahas lagi di episode berikutnya gitu ya. Ya, semoga teman-teman lagi-lagi bisa belajar tentang modesty ini, bisa menerapkan ke diri kalian apa yang kita juga belajar gitu ya dari pembahasan kita gitu. Nah, jadi kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, kemudian share juga ke teman-teman, subscribe YouTube channel kita. Jangan lupa follow, kita juga ada di Instagram, ada di TikTok, dan ada di Spotify, dan di Noise juga. Dan kita juga punya app, dan teman-teman bisa download app-nya. Di situ kalian bisa Saling curhat, betul, saling dukung juga, kita bisa saling doain juga di sana. betul. Oke, see you on the next episode guys. Karena kita masih sama Kak Audi. Betul. Makanya Jadi stay tune. Anything you can spill, chill.